Selamat datang di Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sebuah desa yang menjadi kebanggaan Indonesia dengan julukan Jepangnya Indonesia. Desa Kebasen dikenal sebagai pusat industri logam, rumah bagi berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan logam, terutama komponen yang berbahan dasar logam, dan menjadi supplier dari perusahaan besar seperti PLN dan Telkom Akses. Salah satu inisiasi penting adalah adanya Material Center yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dan pemerintah Kabupaten Tegal. Fasilitas ini menjadi tulang punggung penyediaan bahan baku logam untuk mendukung industri kecil menengah atau IKM dan meningkatkan daya saing industri lokal. Kami melalui program KKN tematik berkesempatan mengabdi di PT Putra Pandawa Yudhistira dan CV Afima Karya Putra, dua perusahaan logam yang cukup terkemuka di Desa Kebasen. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga menjadi simbol semangat inovasi dan kerja keras masyarakat Kebasen. Desa Kebasen bukan hanya tempat kami mengabdi, tetapi juga inspirasi dari harmoni tradisi dan kemajuan. PT Putra Pandawa Yudhistira merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris telekomunikasi. Berdiri sejak tahun 2015 yang berdomisili di Kabupaten Tegal. Perusahaan memiliki visi menjadi supplier telekomunikasi terbaik di Indonesia yang selalu mengedepankan produk dan memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Dengan misi ingin memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kepercayaan dan kenyamanan, meningkatkan daya saing perusahaan di bidang aksesoris telekomunikasi, dan meningkatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan memiliki keunggulan produk, yaitu produk sesuai dengan spesifikasi atau standar Telkom Akses. Produk bisa di-custom sesuai dengan keinginan pelanggan dan juga produk memiliki garansi. CV Afima Karya Putra merupakan perusahaan fabrikasi aksesoris material untuk instalasi jaringan listrik PLN dan Telkom, serta aksesoris motor. Fokus produk yang dibuat ialah seperti klem bagel, strand hook, cross arm, cover radiator motor, dan lain yang berbahan logam sederhana. Nah, perusahaan ini berawal dari perusahaan dagang hingga kini menjadi perusahaan komoditier CV. Nah, untuk visi perusahaannya ialah menjadi perusahaan logam yang terkemuka, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan yang berkualitas. Untuk misi perusahaannya ialah yang pertama, memproduksi produk yang bermutu dengan bahan dan tenaga kerja yang profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ialah memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik. IKM Mitra belum memiliki dana ruangan, sehingga pekerja dan pengunjung kesulitan memahami tata letak perusahaan. Hal ini menghambat akses ke area kerja, fasilitas penting, dan titik evakuasi darurat, serta meningkatkan risiko keselamatan kerja. Penyusunan dana yang jelas menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi operasional, keselamatan, dan juga kenyamanan. Ketiadaan petunjuk jalur evakuasi di IKM Mitra meningkatkan risiko keselamatan karyawan, terutama dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau bencana alam. Kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan, menghambat evakuasi, dan melanggar standar keselamatan kerja.
Pemasangan petunjuk jalur evakuasi menjadi langkah penting untuk melindungi karyawan, memperlancar evakuasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Halo, saya Danang Ramadan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sistem pencatatan keuangan di IKM Mitra masih menggunakan sistem manual dengan alat bantu aplikasi Microsoft Excel. Karyawan bagian keuangan juga mengungkapkan jika mereka membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang mudah dan baku untuk digunakan sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, saya melakukan sosialisasi aplikasi resmi dari Bank Indonesia yaitu SIAPIK atau Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan pada karyawan bagian keuangan di IKM Mitra. Belum adanya alat komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan ide, saran, atau kritik secara tertutup langsung kepada atasan mengakibatkan potensi ide inovatif dan kontribusi karyawan kurang terakomodasi. Dengan begitu, saya melakukan sosialisasi serta pengadaan kotak saran dan kritik untuk karyawan di IKM Mitra. Perkenalkan, nama saya Niputu Safitri Mandasari Dewi dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik. Program selanjutnya adalah sosialisasi terkait lembar Hazard Identification atau HAZID dari alat-alat produksi pada PT Putra Pandawa Yudhistira dan CV Afia Makareput. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari keselamatan para pekerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, meningkatkan produktivitas IKM Logam, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Program selanjutnya adalah sosialisasi pentingnya pemilihan limbah logam untuk IKM Logam. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendukung pengelolaan limbah yang efektif, mengurangi dampak buruk untuk lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan citra usaha, serta untuk mendukung ekonomi sirkular. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Agung Risita Tirta dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik. Untuk program keilmuan atau monodisiplin 1 saya, yaitu pengadaan dan pemasangan kotak P3K pada IKM Mitra, di mana yang bertujuan agar karyawan PT dan CV di IKM Mitra tersebut dapat penanganan lebih cepat pada saat kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja. Program monodisiplin kedua yaitu sosialisasi peningkatan ergonomi di tempat kerja, di mana para IKM Mitra akan merasakan penyakit yang disebut dengan musculoskeletal disorder atau yang disingkat MSDS. Penyakit tersebut dapat terjadi apabila ergonomi di tempat kerja pada IKM Mitra tidak diperhatikan, maka kedepannya akan membuat penyakit di tubuh untuk di masa yang mendatang. Perkenalkan, nama saya Istiana Khairiyah dari program studi Fisika, Fakultas Sains dan Matematika. Pada KKN tematik IKM Logam Tegal ini, saya melaksanakan untuk program monodisiplin yang pertama, itu ada sosialisasi pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi para pekerja di IKM Mitra. Nah, untuk program kerja ini dilakukan akibat adanya ketidakpatuhan penggunaan alat pelindung diri APD para pekerja di IKM Mitra yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti terluka oleh mesin produksi, terpapar bahan kimia, dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk program monodisiplin yang kedua yaitu ada sosialisasi pemahaman terkait paparan zat berbahaya pada industri logam bagi para pekerja di IKM Mitra. Nah, untuk program ini dilaksanakan akibat kurangnya pemahaman terkait paparan zat berbahaya pada industri logam yang mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan para pekerja di IKM Mitra.
Program multidisiplin 1 kami bertemakan penyusunan dokumen sertifikasi ISO 9001-2015. Terdapat beberapa kegiatan yang diusung pada program ini, diantaranya pembuatan instruksi kerja mesin machining dan grinding. Beberapa mesin belum ada instruksi kerjanya, sehingga perlu dibuat instruksi yang akan menjadi pedoman untuk pekerja yang mengoperasikan mesin tersebut. Yang kedua, penyusunan dokumen SWOT. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman untuk mendukung penyusunan strategi pengembangan IKM. Yang ketiga, identifikasi ketersediaan dokumen ISO 9001-2015. Tujuannya untuk membantu IKM Mitra menunjukkan komitmen terhadap standar internasional dalam proses produksi. Yang keempat, identifikasi resiko dan peluang di IKM Mitra. Tujuannya untuk memastikan keberlanjutan operasional dan meningkatkan kinerja organisasi di berbagai aspek, seperti purchasing, produksi, QC, dan HRD, guna mendukung efisiensi, kualitas, dan daya saing usaha. Program multidisiplin 2 kami yang bertemakan penerapan prinsip 5S, di mana di sini yang pertama itu kami akan pembuatan checklist kebersihan mesin, lalu adanya pembuatan label agar setiap kotak peralatan dan perlengkapan dapat dimudahkan, lalu adanya pengelompokan dan pengolahan limbah B3 supaya mengidentifikasi jenis limbah dan cara pengolahan yang tepat. Adanya rancangan peletakan tempat sampah, di mana ketersediaan peletakan tempat sampah IKM Mitra yang tepat agar para pekerja tidak membuang sampah sembarangan. Lalu adanya list alat dan lokasi, serta yang dipergunakan untuk menghimpun alat produksi serta lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dairul Umam selaku Direktur dari PT Mitra Pondok Sira ingin menyampaikan pesan untuk peserta KKN tematik di Universitas Diponegoro yang sudah membantu IKM Logam di PT Mitra Pondok Sira ini. Untuk kesannya kami sangat senang dan menghargai atas kehadiran peserta KKN tematik Undip karena sudah sangat membantu banyak dalam hal upaya penerapan K3LG di perusahaan kami dengan program kerja yang sangat baik. Terima kasih telah menjalankan program KKN tematik di perusahaan kami. Semoga program yang telah dikerjakan di PT kami bisa terus berjalan dengan baik. Untuk pesannya, semoga setelah program KKN tematik ini selesai, teman-teman peserta KKN mendapatkan nilai yang bagus serta ilmu yang didapatkan bermanfaat dan diberi kelancaran dalam menyelesaikan kuliahnya. Dan semoga suatu saat kita dapat berjumpa lagi dan ini menjadi memori yang selalu diingat untuk kami dan karyawan di PT Mitra Pondok Sira ini. Untuk manfaatnya, kami banyak mendapatkan bantuan dari peserta KKN dalam menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi seperti dalam bidang K3LG, pembuatan layout dan jalur evakuasi, serta sosialisasi pencatatan keuangan di perusahaan kami. Dan peserta KKN Universitas Diponegoro ini membawa dampak positif bagi rekan-rekan di perusahaan PT Mitra Pondok Sira ini. Untuk harapannya, semoga program KKN tematik Universitas Diponegoro bisa terus berjalan untuk di tahun berikutnya dan bisa membantu IKM Logam yang ada di Kabupaten Tegal ini dan agar terus tumbuh serta berkembang bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibu Bustomi, selaku pemilik CV Afi Makarya Putra, mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Diponegoro Semarang. Program KKN tematik ini di CV merupakan langkah yang sangat baik untuk mempertemukan dunia akademis dengan dunia industri. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Pesan untuk mahasiswa Undip telah membuktikan bahwa teori yang mereka pelajari di kampus bisa diaplikasikan langsung di dunia nyata. Semoga pengalaman ini menginspirasi kalian terus berkarya. Dan terima kasih atas semua kontribusinya dalam meningkatkan efisien produksi di pabrik ini. Semoga ilmu yang mahasiswa Undip dapatkan bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Harapan untuk mahasiswa, saya berharap KKN ini tidak hanya memberikan pengalaman yang berharga, tetapi menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan selama KKN di IKM Tegal dapat menjadikan bekal menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin kalian menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja dan semakin kompetitif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.